Hai semua, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hubungan waktu jam belajar mahasiswa dengan prestasi menggunakan uji parametris yaitu percent correlation. Kelompok kami beranggotakan Isma Fadila, Anita Juni Kurniasi, Evi Diora Chelsea Yasmin, dan Devi Indriani. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari percent correlation. Percent correlation adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Nah, metode ini menghasilkan koefisien korelasi atau disebut R dengan nilai yang berkisar antara min 1 hingga 1, di mana nilai positif 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, 0 menunjukkan tidak adanya hubungan, dan negatif 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Percent correlation ini sering juga digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio, dengan asumsi bahwa data memiliki distribusi normal dan hubungan antara kedua variabel bersifat linear. Jadi, topik yang kami bawa adalah waktu belajar selama seminggu dengan nilai pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi. Terus, rumusan masalah kami terdapat: pertama, apakah terdapat hubungan antara waktu belajar di luar jam sekolah dalam seminggu dengan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi? 2. Seberapa besar pengaruh waktu belajar di luar jam sekolah terhadap pencapaian nilai ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi? 3. Bagaimana pola belajar di luar jam sekolah memengaruhi hasil ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi? Selanjutnya itu ada rumus. R adalah koefisien korelasi persen yang dihasilkan sama dengan N buka kurung sigma X. Y adalah jumlah hasil kali dari setiap pasangan data X, dan Y tutup kurung dikurang buka kurung sigma X adalah total jumlah dari semua nilai X, tutup kurung buka kurung adalah sigma Y tutup kurung adalah total jumlah dari semua nilai Y per akar N adalah jumlah total pasangan data yang dianalisis, yaitu ada sigma X pangkat 2 adalah jumlah kuadrat dari setiap nilai X dikurang sigma X adalah total jumlah dari semua nilai X di pangkat 2. N adalah jumlah total pasangan data yang dianalisis, sigma Y akar 2 adalah jumlah kuadrat dari setiap nilai Y dikurang sigma Y total jumlah semua dari nilai Y dipangkatkan 2. Pengolahan data dengan hipotesis H0 sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan antara waktu belajar dengan nilai pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi. H1 tidak sama dengan 0 artinya adanya hubungan antara waktu belajar dengan nilai pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di tabel penolong. Kita masukkan data-data yang sudah kita ambil ke tabel penolong. Yang pertama itu ada waktu belajar yang kita lambangkan sebagai nilai X. Di waktu belajar ini ada 30 data, yaitu 6, 5, 10, 3, 5, 2, 17, 8, 4, 10, 8, 3, 72, 2, 2, 8, 28, 7, 7, 7, 3, 10, 2, 2, 8, 8, 6, 7, 6, 6, 2 dengan jumlah semuanya yaitu 273. Nah, setelah itu ada nilai UTS yang kita lambangkan sebagai nilai Y. Di nilai Y ini ada 30 nilai, yaitu 88, 80, 88, 65, 80, 85, 77, 80, 90, 100, 82, 40, 80,
80, 85, 80, 80, 75, 80, 75, 88, 70, 85, 90, 86, 88, 80, 80 dengan jumlahnya yaitu 2500. Selanjutnya nilai X ini kita pangkatkan 2, yaitu seperti 6 dipangkatkan 2 dan seterusnya, dengan hasil akhir dari X pangkat 2 adalah 7361. Begitupun dengan nilai Y seperti 88 pangkat 2 sama dengan 7744, dan begitupun seterusnya dengan hasil akhirnya adalah 204.644. Nah, setelah itu nilai X dikali dengan nilai Y. Misalnya 6 dikali 88 hasilnya 528, 5 dikali 80 hasilnya 400, begitupun seterusnya, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 19.000 dan 3. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari tabel interval koefisien nilai, nilai R sama dengan 0,88 berada dalam interval 0,80 hingga 1,00 yang menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat. Karena hal itu, nilai R sama dengan 0,88 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara waktu belajar dengan nilai pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi. Itu ada perhitungan. Kita menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X akar 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y akar. T-hitnya sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Selanjutnya yaitu ada substitusi nilai. R sama dengan 30 adalah N, 19003 adalah sigma X Y dikurang 273 adalah sigma X. Sampingnya ada 2500 adalah sigma Y per akar 30 adalah N, 7361 adalah sigma X kuadrat dikurang 273 adalah sigma X diakarkan. Di sampingnya ada 30 adalah N, 204.644 adalah sigma Y kuadrat dikurang 2500 adalah sigma Y diakarkan 2. R sama dengan 0,88. 500 adalah sigma Y akar 2. Dengan kesimpulan, berdasarkan tabel interval koefisien, nilai R sama dengan 0,88 berada dalam interval 0,80 sampai 1,000 yang menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat. Karena nilai R sama dengan 0,88 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Asumsikan p-value signifikan berdasarkan uji statistik yang dilakukan. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara waktu belajar dengan nilai pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi.